Sultan Muhammad, bergelar Alp Arslan Singa Pemberani, memegang kendali pemerintahan setelah meninggalnya Sugril Beg, pamannya. Sebelumnya telah terjadi sengketa tentang siapa yang berhak memimpin pemerintahan di negeri itu setelah Sugril wafat. Namun akhirnya Arslan mampu memenangkannya. Sebagaimana pamannya, Alp Arslan juga dikenal sebagai sosok pemberani dan cerdik. Dia telah mengambil siasat yang sangat jempolan dalam penaklukan wilayah-wilayah lain, di mana sebelum melakukan penaklukan dia akan selalu berusaha mencari kepastian apakah negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Seljuk betul-betul setia atau tidak. Jika dia mantap bahwa negeri itu sepenuhnya loyal, dia akan beranjak untuk menaklukkan negeri yang lain. Dia juga dikenal sebagai sosok yang senang berjihad di jalan Allah dan gencar menyebarkan agama Islam di berbagai negeri Kristen yang berbatasan dengan wilayah kekuasaannya seperti Armenia dan Romawi. Spirit jihad Islamlah yang menjadi pendorong utama dilakukannya pembukaan negeri-negeri oleh Alp Arslan. Dia menjadi komandan jihad orang-orang Seljuk. Dia begitu antusias menebarkan Islam di negeri-negeri itu dan memancangkan panji-panji Islam berkibar di wilayah-wilayah Bizantium. Dia telah melakukan inspeksi monitoring selama 7 tahun di wilayah-wilayah kekuasaannya yang terpencar-pencar sebelum melakukan ekspansi ke wilayah lain. Tatkala Alp Arslan yakin benar bahwa pemerintahan Seljuk stabil di seluruh wilayah yang tunduk padanya, barulah dia merancang strategi untuk masa depan yang lebih panjang. Dia ingin menaklukkan negeri-negeri Kristen yang berbatasan dengan wilayah kekuasaannya, menaklukkan Khilafah Fatimiyah Al-Ubaidiyah di Mesir, dan menyatukan dunia Islam di bawah panji Khilafah Abbasiyah yang beraliran Sunni. George akhirnya berhasil dia taklukkan, lalu dia pun menyebarkan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian dia juga melakukan penyerbuan ke Syam bagian utara dan mengepung negeri Mudarisah di Aleppo. Sebuah negeri yang didirikan oleh Saleh bin Muradas yang berdasarkan mazhab Syiah pada tahun 414 Hijriah atau 1023 Masehi. Dia memaksa pemimpin pemerintahan ini, Mahmud bin Saleh bin Muradas, untuk kembali mengakui pemerintahan Abbasiyah dan tidak lagi menginduk kepada pemerintahan Fatimiyah Ubaidiyah. Hal itu terjadi sekitar tahun 462 Hijriah atau 1070 Masehi. Kemudian dia mengirim komandan perangnya Atansas bin Al-Khawarizmi untuk melakukan penyerbuan ke wilayah selatan Syam. Dia berhasil merebut Ramallah dan Baitul Maqdis dari tangan pemerintahan Fatimiyah, namun belum mampu menguasai Askalan yang dianggap sebagai pintu masuk ke Mesir. Dengan demikian, orang-orang Seljuk memiliki kedekatan dengan basis Khalifah Abbasiyah dan Sultan Seljuk di dalam Baitul Maqdis. Pada tahun 462 Hijriah, seorang utusan dari pemerintah di Makkah, Muhammad bin Abu Hashim, menemui Sultan Alp Arslan memberitahukan bahwa nama Khalifah Abbasiyah dan Sultan akan disebut di dalam khutbah secara resmi, lalu akan menghapus penyebutan nama pemerintahan Fatimiyah di Mesir dari mimbar-mimbar khutbah. Utusan itu juga memberitahukan bahwa sejak saat itu akan ditinggalkan panggilan azan dengan tambahan Hayya 'alal amal. Tambahan ini merupakan tambahan azan dalam aliran Syiah setelah ucapan Hayya 'alal falah. Setelah menerima utusan itu, Sultan memberi hadiah untuk penguasa Mekah itu sebanyak 30.000 dinar. Dia juga berkata jika penguasa Madinah melakukan hal yang sama, maka akan kami beri dia hadiah sebanyak 20.000 dinar. Kisah ini dikutip dari buku berjudul Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah karya Prof. Dr. Elai Muhammad S. Salabi.